Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahyuni, NIM 2002-10192. Baik, saya akan menjelaskan tentang mengelola budaya pelayanan. A. Teori konsep budaya. Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya, yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari kata Sanskerta, Buddha, yaitu bentuk jamak kata budi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata kultur. Dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan kata kultur. Dalam bahasa Latin berasal dari kata kolera. Kolera berarti mengelola dan mengerjakan, menyemburkan dan mengembangkan tanah atau bertani. Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti kultur, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengelola dan mengerjakan, menyemburkan dan mengembangkan tanah atau bertani. B. Karakteristik budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki karakteristik untuk memahami keberadaan budaya suatu organisasi. Rombi 1996 menyebutkan beberapa karakteristik budaya organisasi, yaitu tingkat tanggung jawab, kebebasan, dan ketergantungan yang dimiliki individu, seberapa jauh risiko yang boleh atau mungkin dipikul oleh anggota, menciptakan organisasi yang objektif dan berpenampilan seperti yang diharapkan, unit yang mendorong keselarasan nilai organisasi manajemen sport, manajer memberikan komunikasi yang jelas dan mendorong bawahannya, kontrol peraturan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku karyawan, identik merupakan cara bagi anggota dalam menginterpretasikan diri pada organisasi. Tingkat penghargaan yang diberikan organisasi kepada anggota, tingkat toleransi terhadap konflik yang muncul dalam organisasi, tingkat komunikasi yang dibatasi oleh hierarki formal, C. Fungsi budaya organisasi atau birokrasi. Fungsi budaya organisasi atau birokrasi secara umum berfungsi sebagai sarana untuk mempersatukan kegiatan para anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan. Budaya organisasi yang kuat akan berfungsi sebagai sistem aturan-aturan informal yang mengungkapkan bagaimana orang berperilaku dalam sebagian besar waktu mereka, dan memungkinkan orang merasa lebih baik tentang apa yang mereka kerjakan sehingga mereka akan bekerja lebih keras. D. Teori pelayanan publik. Publik pelayanan. Publik adalah segala bentuk jasa pelayan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang. Menurut Wiyanto 2006, pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud di sini adalah warga negara yang membutuhkan peralatan publik. E. Tujuan pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pemilihannya dengan cara mengakses dan disediakan oleh pemerintah. Lebih rincinya adalah sebagai berikut: menentukan pelayanan yang disediakan apa saja macamnya, memperlakukan pengguna layanan sebagai customer, berusaha memuaskan pengguna layanan sesuai dengan diinginkan mereka, mencari cara penyampaian layanan yang paling baik dan berkualitas, dan menyediakan cara-cara bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan. Kelebihan: 1. Dapat membantu masyarakat dalam urusan pelayanan. 2. Menimbulkan rasa nyaman karena pelayanan yang maksimal. 3. Memudahkan masyarakat dan mengerjakan
mengerjakan segala urusan kependudukan. Kelemahan 1. Sukar akses. Unit pelaksanaan pelayanan publik terletak sangat jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga mempersulit mereka yang memerlukan pelayanan publik tersebut. 2. Belum informatif. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat cenderung lambat atau bahkan tidak diterima oleh masyarakat. Birokrasi yang bertele-tele. Pelayanan, khususnya pelayanan perizinan, pada umumnya dilakukan melalui proses yang terdiri dari berbagai tingkatan, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan terlalu lama. 4. Belum responsif. Hal ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan publik, melalui pada tingkatan petugas, pelayanan frontline, sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Tanggapan terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan tidak dihiraukan sama sekali. F. Budaya kerja pegawai dalam pelayanan publik. Setiap pegawai harus dibiasakan dan disiplinkan untuk melayani publik dengan sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai yang berlaku. Setiap pegawai harus mengerti makna dari nilai-nilai inti, memahami cara-cara menggunakan nilai-nilai inti, mengingat nilai baik dan nilai-nilai inti, memendam nilai-nilai inti di dalam pikiran bawah sadar, serta mampu menjadikan nilai-nilai inti sebagai energi positif dan menangani setiap harapan dan kebutuhan publik. Revolusi mental melalui pelatihan dan pencerahan secara terus-menerus wajib dilakukan. Manusia mudah lupa dan mudah kembali kepada kebiasaan lama. Oleh karena itu, perkuat komitmen setiap individu untuk menjalankan nilai-nilai inti organisasi dengan konsisten. Perlu waktu yang panjang untuk membiasakan budaya organisasi yang kuat bekerja secara maksimal. Setiap hari, para pemimpin wajib meluangkan waktu untuk menginternalisasikan setiap nilai inti kepada pegawai. Lakukan pertemuan rutin semua level organisasi untuk memahamkan nilai-nilai inti organisasi, untuk memahamkan visi dan misi organisasi, untuk memahamkan sikap, perilaku, kebiasaan, reaksi, emosi, dan kepribadian, karakter, penampilan, gaya, cara, ekspresi, dan pola pikir yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap pegawai harus dilatih untuk menjadi lebih baik. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.